Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Sila Kumara. Nah, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup akad di kala pandemi. Jadi ini makeupnya nggak yang aneh-aneh. Ini memang permintaan kliennya yang natural-natural aja dan menyesuaikan juga sama gaunnya gitu. Jadi seperti ini kondisi wajahnya. Kakaknya ini wajahnya berjerawat, sudah pasti berminyak. Jadi aku bersihkan dulu pertamanya pakai tisu basah, terus aku keringkan lagi pakai tisu kering wajahnya. Kemudian aku pakai pelembab dari Ultimato yang warna hijau, aku pakai ke seluruh wajahnya. Terus ini aku lagi pakein Lukas Papau di daerah smile line, di daerah-daerah yang mudah retak. Terus aku pakein Aquasil di daerah yang berminyak, daerah T-zone. Terus aku pakein lagi mattifying primer dari Makeup Forever di bagian T-zone-nya juga untuk menahan minyaknya supaya foundationnya nggak longsor gitu. Nah, terus ini aku lagi mixing foundation. Jadi foundationnya itu aku pakai ada Ultimato, terus aku pakai Naturator juga, terus aku tambahin makeover, terus aku tambahin Maybelline ya. Terus aku aduk-aduk sampai dianya bersatu. Terus aku tambahkan 2 tetes Aquasil dari Makeup Forever. Terus aku aduk-aduk lagi, terus aku bakar gitu. Aku bakar sampai dia ada blubub-blubub buih-buihnya gitu. Kalau misalkan udah, didiamin sebentar, dikipas-kipas sebentar supaya agak dingin dan supaya kliennya nggak kepanasan nanti. Kalau udah agak dingin, barulah di tap-tap ke seluruh wajah si kakaknya. Nah, ini aku tap-tap menggunakan beauty blender yang udah setengah kering. Jadi aku basahin terlebih dahulu, terus aku peras sampai benar-benar nggak ada airnya lagi, sampai nggak ada air yang netes. Itu biasanya aku tekniknya dengan cara pakai tisu ya. Jadi si beauty blendernya itu aku lapisin pakai tisu, terus aku peras gitu, dan tisunya itu yang tebal, jadi airnya meresap ke dalam tisunya, jadi nggak ada lagi air yang menetes. Tujuannya supaya si beauty blendernya lebih empuk dan tidak memakan banyak produk gitu. Oke, lanjut. Ini aku lagi ngekontur di bagian pipi, dagu, dan atas jidatnya supaya lebih berdimensi dan supaya lebih kelihatan tirus kakaknya. Terus aku ini aku pakai dari makeover liquid ya untuk konturnya. Aku pakai makeover yang liquid, terus aku tap-tap sampai ngebaur, jangan sampai yang ngegaris banget tapi samar-samar gitu, karena ini memang konturnya nggak yang terlalu ngejreng, nggak yang terlalu ngegaris banget gitu, karena aku di sini nggak mau menampilkan makeup yang benar-benar formal, tapi ini makeupnya gimana ya bilangnya, ini nggak yang terlalu kayak makeup pengantin adat gitu, bukan. Jadi ini memang makeup akad, cuma aku juga menyesuaikan sama gaunnya si kakaknya, karena gaunnya itu memang hanya gamis biasa gitu. Nah, lanjut, aku tadi pakein blush on dalam dari Jafra yang shade Cashmere Peach. Terus aku pakein shading hidungnya itu sama juga kontur hidungnya dari yang buat kontur tadi sama. Terus aku pakein alisnya itu aku pakein wax. Aku pakein wax dari Set Up Your Brow. Terus aku sisir-sisir ke segala alisnya, barulah aku rapikan, aku sisir-sisir, terus aku lem lagi supaya alisnya tidur dan nggak bangun, jadi lebih rapi gitu hasilnya. Barulah aku aku bentuk alisnya menggunakan sisa foundation bekas tadi ya, bekas foundation sisa yang tadi yang masih ada. Terus aku tap-tap ke bagian yang ingin aku koreksi gitu. Nah, lanjut,
Ini aku lagi ngeblend si fondinya, mana yang menurut aku kurang di blend atau mana yang menurut aku kurang rapi gitu. Terus aku tap-tap di bagian yang berkerut, itu aku kayak di bagian smile line. Aku kalau nge-baking ini aku pakai bedak Ultima tuh. Aku nge-baking itu aku tap-tap dari bawah, kayak misalkan di daerah smile line dulu, terus baru aku naik ke atas bagian daerah bawah mata, barulah ke bagian jidat, supaya tujuannya itu supaya si bedaknya itu nggak bertaburan ke bawah-bawah gitu, jadi lebih mudah, lebih cepet juga, hasilnya juga lebih nggak berantakan gitu. Nah terus ini aku pakein setting spray dari Makeup Forever yang O2 itu. Terus aku kipas-kipasin lagi sampai kering, sampai dianya meresap ke bedak dan foundationnya. Tujuannya supaya si bedaknya itu nempel ke foundationnya dan nggak kelihatan kayak yang powdery banget gitu. Jadi banyak banget manfaat setting spray itu menurut aku ya. Nah lanjut, ini aku lagi pakein powder brow dari Silky Girl. Ini yang warnanya coklat muda. Aku kuas-kuas gitu, jadi ini nggak pakai pensil alis sama sekali alisnya ya. Aku kuas-kuas aja, aku ratakan sampai ini nggak apa-apa berantakan gini, nggak apa-apa. Nanti juga kita bakal ngerapihin lagi pakai sisa foundation tadi. Nah terus ini aku pakein bedak dari bedak padat Ran, supaya untuk lebih anti air lagi, lebih waterproof lagi gitu. Nah ini aku lagi ngerapihin si alisnya supaya lebih ngebentuk dan lebih rapi dan lebih cakep hasilnya. Lalu aku pertegas lagi menggunakan spidol alis dari Run Cosmetic yang brow it-nya itu. Ini aku pakai warna yang muda, paling muda itu ya, yang pokoknya paling muda. Tapi kalau misalkan dilihat dari sini kayak yang tua banget gitu, padahal ini warnanya nggak setua itu, karena ini di dalam ruangan yang tertutup, jadi mungkin dia kelihatannya agak setua itu mungkin ya. Nah terus jangan lupa di bagian yang sudah aku koreksi alisnya tadi menggunakan foundation, aku di sini timpa lagi pakai bedak tabur yang dari Ultima supaya warnanya itu sama kayak yang si foundationnya. Jadi nggak ada yang nggak ada yang ini kok warnanya beda gitu sama ininya, sama mukanya, sama alisnya kok kelihatan foundationnya ngegaris gitu. Jadi nggak kayak gitu ya. Nah terus lanjut, ini aku lagi pakein blush on dari Sivana Colors yang warnanya paling muda itu, pokoknya warna-warna agak-agak peach tapi campur pink, tapi yang bener-bener soft warnanya ya. Jadi aku nggak mau yang terlalu pink gitu untuk look kali ini. Nah terus ini untuk kontur shading hidung luarnya itu aku pakai Silky Girl ya. Terus untuk eyeshadownya ini aku pakai dari Vocaloid. Aku pakein base-nya dulu yang warna agak krim tadi. Terus aku lanjut pakein yang warna orange untuk bagian dalam. Aku baur-baurin ke seluruh kelopak matanya. Untuk di bagian ujungnya, maaf banget ini ring lightnya tiba-tiba mati dan gak mau hidup, karena ring light murahan kali ya. Aku belinya di Shopee dan itu harganya 300-an ribu kalau nggak salah, murah banget ya. Nah terus di bagian ujungnya ini aku pakein eyeshadow yang warnanya coklat tua, aku mix sama warna merah bata gitu, merah marun maksudnya, aku campur ya. Terus aku pakein di bagian ujungnya. Nah terus habis itu aku baurin ke bagian bawah matanya juga dengan warna eyeshadow yang sama, tujuannya supaya matanya itu lebih hidup gitu. Nah terus habis itu aku pakein setting spray lagi aku pakein setting spray supaya lebih mengikat lagi dan lebih meresap lagi antara foundation dan bedaknya ke mukanya si kakak, jadi kelihatannya nggak kayak pakai topeng gitu.
Nah, ini ada jeda sedikit. Ini kakaknya memang lagi main handphone dan akunya kebetulan lagi mengasihi anak aku yang baru bangun tadi. Dia udah rewel ya, udah minta ASI. Mungkin dia bangun tidur lihat kok mamanya nggak ada gitu. Jadi ini aku sambilan gendong anak juga. Maaf banget buat kakaknya karena aku kalau misalkan make upin di rumah itu ya seperti inilah dianya. Aku cuma berdua aja sama suami, dan suami aku itu bangunnya siang, jadi nggak bisa sambil main-main sama anak aku. Jadi ini aku sambil kerja, sambil make upin, sambil ngurusin anak juga, sambil ngasuh anak juga. Jadi maaf ya buat kakaknya, dan untung kakaknya juga mengerti. Alhamdulillah kakaknya jiwanya memang keibuan banget. Katanya itu anaknya udah bangun, disusuin aja dulu gitu katanya. Tapi aku bilang ya nanti aku mau nyelesain ini dulu. Maksud aku kan kalau misalkan udah di bagian part apanya selesai baru aku asihin. Tadi kalau nggak salah pas aku ngekontur, bagian kontur itu anak aku udah bangun gitu. Nah ini aku sekitar 15 menit aku selesai ngeasihin anak aku lanjut tadi aku kasih blush on ya, blush on warna warna orange gitu. Terus aku pakein highlighter dari Catrice, aku campur sama Beauty Creation. Aku pakai di bagian-bagian yang pengen aku highlight, kayak pipi, terus jidat, terus cuping bibir, terus mancungnya hidung. Pokoknya daerah-daerah yang pengen aku pasang highlight gitu. Nah terus lanjut aku pakein eyeliner. Ini eyelinernya dari Wardah. Ini nggak ada yang kayak misalkan tata cara pakai eyeliner itu nggak ada ya. Memang sangat, menurut aku sih paling mudah itu pasang eyeliner ya, paling mudah itu pasang eyeliner. Nah terus ini aku lagi pakein lem bulu mata dari Expert yang premium. Jadi jangan pasang bulu mata waktu lemnya belum kering, atau pasang bulu matanya ketika lem bulu matanya itu agak kering. Jadi bukan yang basah banget dan enggak yang kering banget juga, jadi yang di tengah-tengahnya gitu, supaya kalau misalkan lemnya itu masih basah, dianya biasanya akan bleberan kemana-mana dan lebih ke enggak lengket gitu. Jadi dianya susah, antara bulu mata palsu dan kelopak matanya itu dia nggak mau nempel gitu. Jadi aku biasanya pasangin lemnya dulu, terus aku kipas-kipasin sekitar 30 detik, barulah aku pakein bulu matanya, aku tempelin gitu. Nah untuk satu layar pertamanya ini tipis banget. Ini 3 tumpuk bulu matanya, aku pakai 3 tumpuk. Untuk lapis pertamanya tipis, serinya sama, tapi ini bulu matanya random, nggak ada kode. Aku beli di Shopee juga. Untuk bulu mata pertamanya yang tipis, terus bulu mata keduanya aku pakai teknik obras. Yang pertama tadi aku pakai teknik jahit. Nah terus di ketiganya ini aku pakein lagi di atas bulu mata yang pertama. Jadi kalau misalkan teknik jahit itu dia menempelkan antara bulu mata palsu dengan kelopak mata. Nah tujuannya supaya matanya lebih ngebuka dan lebih hidup gitu, nggak yang sayu gitu, nggak yang bulu matanya jatuh gitu. Nah untuk teknik obras sendiri itu untuk merapikan bulu matanya supaya si bulu mata aslinya itu nggak kelihatan ngegumpal, ngeganggu, dan bulu mata aslinya itu pokoknya kelihatan nggak ada gitu. Jadi gimana ya jelasinnya, kalau misalkan dari handphone ini memang agak susah karena memang harus dipraktekin langsung. Nanti insya Allah kapan-kapan aku bikinin tutorial pasang bulu matanya aja untuk jahit dan obras. Insya Allah kapan-kapan, doain aja kalau misalkan aku sempet. Nah terus untuk bulu mata bawahnya sendiri ini aku pakai bulu mata nggak ada kode, random juga, tapi bulu matanya udah aku potong-potong. Jadi kalau misalkan teman-teman punya bulu mata yang satu layar panjang itu silahkan dipotong-potong juga supaya hasilnya itu lebih natural dan lebih bagus sih menurut aku. Kalau misalkan dia dipotong-potong gini
Kalau misalkan dipasang satu layar panjang itu juga bagus sebenarnya, cuman aku kurang suka gitu. Aku lebih sukanya dia dipotong-potong. Nah, kalau misalkan ada lem bulu matanya yang lengket di bagian bulu mata, aku bersihin pakai pakai sisir bulu mata ya. Sisir bulu mata aku sisir supaya nggak ada lem yang menggumpal dan supaya hasilnya lebih rapi juga. Terus aku lakukan teknik yang sama untuk yang di sebelahnya. Aku pakai teknik jahit dan teknik obras. Nanti kalau misalkan teman-teman mau belajar juga gimana caranya teknik jahit dan obras supaya matanya itu lebih kebuka lagi, bisa langsung hubungi aku, DM aku, komen atau WA dan lain sebagainya. Aku terima banget gitu. Nah, terus ini aku lagi memperbaiki bulu matanya supaya kelihatan lebih sama antara kiri dan kanan. Jangan lupa di bagian dalam bulu mata itu yang bekas-bekas lemnya itu dirapihin menggunakan eyeliner. Kalau misalkan nggak mau pakai eyeliner, teman-teman juga bisa pakai eyeliner pensil yang warnanya hitam yang lebih empuk. Itu biasanya aku pakai makeover blackjack, cuman tadi aku kebetulan ngambilnya si eyeliner gitu, jadi nggak apa-apa, yang penting warnanya hitam dan putih-putih kotorannya itu nanti hilang, nggak kelihatan gitu, jadi untuk hasil fotonya lebih bagus gitu. Untuk bulu mata bawahnya aku lem ini dulu ya, lem ini waterline-nya dulu aku lem di bagian situnya, baru aku pasangin bulu mata bawahnya. Terus jangan lupa dipakein eyeshadow. Ini aku lagi pakein glitter manja supaya hasilnya lebih bling-bling. Karena ini makeup akad, jadi aku mau menampilkan matanya yang lebih yang lebih bercahaya, lebih wow gitu daripada makeup kondangan, makeup lamaran. Jadi ini tapi bagian-bagian kayak misalkan lipstick ini aku memang sengaja nggak ngebentuk bibir atau nggak aku lebarin sengaja, karena memang menurut aku rasa itu nggak cocok sama bajunya kakaknya. Nanti kalau misalkan aku pakai warna merah dan aku bentuk lebih bold bibirnya, itu nanti malahan kelihatan kayak aneh karena si bajunya itu memang hanya gamis biasa. Jadi ini sengaja aku pakein kayak ombre gitu. Untuk lapisan pertama itu aku pakai dari makeover liquid makeover yang intense matte lip cream. Terus aku timpah lagi pakai Maybelline yang warna warna agak-agak coklat gitu. Maaf banget aku lupa. Di sini aku pakai 3 lipstick dan 2 Maybelline dan 1 makeover. Itu aku ombre di bagian bibirnya. Nah, ini sudah selesai, kakaknya lagi ganti baju dan ini aku nggak tahu kalau misalkan kameranya belum dimatiin, aku kira udah dimatiin gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Maaf banget kalau misalkan ada kekurangan atau atau ada kata-kata aku yang sulit dimengerti atau ginilah hasil zoomnya ya. Zoomnya hanya segini. Semoga kakak-kakak semua suka, dan kalau misalkan ada yang nggak disukai dari cara bicara aku atau cara makeup aku, tolong silahkan di komen di kolom komentar kurangnya di bagian apa, nggak sukanya di bagian apa. Dan kalau misalkan kakak mau ngasih masukan, silahkan komentar juga lebih baiknya gimana. Nah, ini dia gaun baju yang kakaknya pakai buat akad. Ini dia hanya gamis biasa kayak gini. Gimana menurut teman-teman, apakah ini cocok untuk looknya dan bajunya, apakah ini cocok untuk makeup akad gitu? Kalau misalkan teman-teman suka, tolong komentar juga, kasih support buat aku, kasih semangat buat aku supaya aku juga lebih semangat lagi bikin videonya gitu. Ini hasilnya. Maaf banget sekali lagi, ini aku ngerekamnya mungkin agak
ricuh karena memang sambil direcokin bayiku yang baru umur 1 tahun lebih. Terus juga aku minta maaf banget kalau misalkan aku ngomongnya belepotan atau aku kurang maksimal dalam videonya atau penjelasannya. Nanti doakan aku supaya lebih maksimal lagi. Oke, segini dulu dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak